Di sebuah negeri dengan sekitar 811.000 masjid dan musala yang menempatkannya di peringkat pertama dunia untuk jumlah rumah ibadah umat Islam, semangat mulia seringkali mendorong sekelompok orang mendirikan tempat ibadah dan asrama pendidikan agama dengan anggaran terbatas dalam waktu yang sangat singkat. Lantai-lantai baru ditambahkan tanpa memperkuat fondasinya. Material yang digunakan seadanya jauh dari standar konstruksi. Getaran pada struktur bangunan terdeteksi, diikuti retakan-retakan pada dinding. Namun pembangunan tetap berlanjut tanpa evaluasi dan perbaikan. Fenomena ini mungkin bukan hanya kisah individu, tetapi mencerminkan sebuah pola dalam skala yang luas. Di satu sisi, negara ini memiliki kekayaan spiritual dengan ratusan ribu tempat ibadah dan 56.000 madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah yang menjadi pusat pendidikan agama, termasuk yang berasrama. Namun di sisi lain, komitmen pada kualitas infrastruktur dan perluasan ilmu teknik yang menjadi tulang punggung keamanan bangunan seringkali tertinggal. Data menunjukkan sebagian besar madrasah ini dikelola oleh pihak swasta yang kerap menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan standarisasi. Sementara itu, lembaga yang secara khusus mencetak tenaga terampil melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja seperti 7.213 lembaga LPK mungkin menjadi fokus perhatian yang setara. Kesenjangan antara kualitas yang masif dan kualitas yang terjamin inilah yang menjadi latar belakang tragedi tersebut. Desain bangunan tidak didasarkan pada gambar teknik. Perencanaan mengandalkan ide-ide spontan tanpa melibatkan insinyur atau arsitek. Keamanan dipercayakan kepada ritual dan doa, mengesampingkan penggunaan besi beton yang memadai satu fondasi yang kokoh. Standar teknis konstruksi diabaikan sepenuhnya dengan keyakinan bahwa niat suci sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa di dunia modern, pembangunan yang aman dan berkelanjutan dilahirkan dari balai-balai latihan kerja dan sekolah-sekolah kejuruan yang menghasilkan tenaga ahli terlatih. Sayangnya dari ribuan LPK yang ada, hanya sekitar 17,77% yang telah terakreditasi. Sebuah angka yang mempertanyakan standar kompetensi yang dihasilkan dan mencerminkan masalah mendasar dalam budaya profesionalisme teknis kita. Pada hari pembukaan, ratusan santri baru berkumpul di lantai dasar musala. Tiba-tiba suara gemeretak keras terdengar, seperti isyarat dari bumi yang kelelahan. Beberapa detik kemudian bangunan itu ambruk, runtuh seperti tumpukan kartu. Puing-puing menutupi segala sesuatu di bawahnya, meninggalkan tangisan keluarga dan kehancuran. Dalam konteks yang lebih luas, tangis ini adalah tangis untuk masa depan yang dipertaruhkan tidak hanya di lokasi proyek yang salah urus, tetapi juga dalam sistem yang memprioritaskan kuantitas atas kualitas dan niat baik atas ilmu. Tragedi ini mengungkap pelajaran mendalam. Mengikuti hukum fisika adalah bagian integral dari keimanan dan ketakwaan. Alam diciptakan dengan aturan-aturan yang terukur seperti gravitasi, kekuatan material, dan keseimbangan struktur yang harus dihormati sebagai wujud ketaatan kepada kehendak ilahi, pada sunnatullah. Dalam ajaran keimanan, akal dan ilmu pengetahuan diberikan kepada manusia untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ilmu untuk menghormati hukum alam itu seharusnya diajarkan dan dipraktikkan di balai latihan kerja dan sekolah kejuruan. Ketika sebuah bangsa memiliki lebih dari 7.000 lembaga pelatihan kerja, namun tragedi akibat kelalaian teknis masih terjadi, itu adalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya memanfaatkan akal dan ilmu tersebut. Mengabaikan hukum alam seperti meremehkan standar konstruksi atau perhitungan teknis bukanlah cermin pasrah kepada Tuhan, melainkan kelalaian terhadap amanah untuk memelihara kehidupan dan usaha lahiriah yang teliti dan tawakal. Sehingga setiap langkah manusia selaras dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam alam semesta. Usaha lahiriah yang teliti itu mencakup komitmen untuk membangun tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga institusi pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, di mana ilmu teknik diajarkan dengan sungguh-sungguh dan standar profesionalisme ditegakkan. Perhelatan yang dimulai dengan niat mulia itu berakhir dengan tragedi yang menyisakan pelajaran bahwa mematuhi hukum alam bukan syirik, namun justru keimanan. Pelajaran ini harusnya juga meresonansi di tingkat kebijakan. Membangun peradaban tidak boleh dilakukan dengan gegabah dan minim kajian, tetapi dengan perencanaan yang matang, fondasi ilmu yang kuat, dan penghormatan kepada setiap hukum, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang berlaku dalam alam semesta. Dengan lebih dari 500 juta tempat menuntut ilmu agama dan ribuan balai latihan kerja, sudah seharusnya kearifan spiritual berjalan beriringan dengan kompetensi teknis untuk mencegah ambruknya masa depan. Refresh your mind.